Ya, oplosan agama juga ada agama oplosan. Nah, berikutnya bentuk dari pluralisme agama, dan ini lebih intelektual karena bergerak di kampus, di kalangan para ilmuwan, orang-orang pandai, ya. Apa yang disebut dengan relativisme agama. Nah, ini lebih bahaya. Relativisme agama. Relativisme itu mengajarkan bahwa Tuhan itu memang satu. Nah, jadi orang Islam, oh ya memang sama dengan kita. Tuhan itu memang satu, tapi namanya berbeda-beda. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Yahudi nyebutnya Yehowa, apa itu? Kalau orang Nasrani menyebutnya Tuhan Bapa, Tuhan Yesus. Kalau Hindu nyebutnya ini, kalau Buddha nyebutnya ini. Tapi pada hakikatnya Tuhan itu satu. Namanya yang berbeda-beda. Kemudian cara menyembahnya yang berbeda-beda. Tapi hakikatnya tetap menyembah Tuhan yang satu. Agama resminya yang berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya semua adalah satu. Nah, oleh sebab itu tidak ada masalah beda-beda agama. Karena seperti jalan menuju tujuan yang sama. Nah, lalu ditambah lagi oleh Anand Krishna sebelum dia ditangkap dengan tuduhan pelecehan seksual. Dia mengatakan ibarat pakaian atau ibarat kendaraan. Kalau kita ada di timur, ya kita naik kendaraan ke barat. Kalau kita ada di barat, kita naik kendaraan ke timur. Lalu didukung oleh filsafat yang namanya filsafat perennialisme. Nah, jadi yang saya sebut tadi itu filsafat perennialisme, sehingga kemudian dikatakan, wah, semua agama itu sama, semua mengajarkan yang baik, semua akan masuk surga. Nah, itu disebut dengan relativisme agama. Itu musuh semua agama. Tidak hanya Islam, Kristen juga menganggap itu musuh. Katolik juga menganggap itu adalah musuh. Jadi relativisme itu musuh semua agama. Karena begitu orang mengatakan semua agama sama, berarti dia tidak lagi beragama. Sekarang media mempromosikan itu, kalau orang itu dicap pluralis, oh itu hebat itu. Nah, saya seorang pluralis. Dipuji-puji itu. Tapi kalau kita mengatakan Muslim, lalu kita kutip ayat, Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama akan ditolak, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Hanya orang Islam yang masuk surga. Lalu kita dicap, wah Anda itu eksklusif. Nggak boleh itu, eksklusif. Jangan beragama secara eksklusif. Tapi kalau nggak bisa pluralis, paling kurang inklusif. Nah, paling kurang inklusif. Itu desakan begitu muncul sekarang. Terutama dari barat ya, muncul desakan-desakan begitu. Di Indonesia juga muncul, sehingga orang nggak boleh lagi bilang hanya agama Islam yang benar, padahal itu keyakinan. Kalau bagaimana mungkin kita meyakini Islam benar, agama lain juga benar? Al-Quran sendiri sudah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya di ujungnya baru lakum dinukum waliyadin. Ini